Halo Sobat Cek Fakta. Selamat datang di kanal yang membedah fakta di balik headline olahraga, dari gosip transfer sampai analisis pertandingan dengan data yang lengkap dan akurat. Di sini, kami tidak hanya bicara skor, tapi juga mendalami strategi, membaca statistik, hingga memverifikasi klaim yang beredar di media sosial. Jati. Kalau kamu mau jadi fans sepak bola yang nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi benar-benar paham permainan, subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan mari kita kupas tuntas info bola tanpa hoaks. Sobat Cek Fakta, semifinal Piala AFF U23 2025 jadi sorotan besar pecinta bola Asia Tenggara. Laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 ini memang bukan duel biasa. Sejarah panjang rivalitas, gengsi regional, hingga catatan pertemuan penuh drama membuat laga ini punya bumbu emosi yang selalu menyala. Kita ingat, Thailand adalah Raja ASEAN, punya tradisi juara berderet di berbagai kelompok umur. Tapi Garuda Muda pelan-pelan mengikis dominasi itu. Dua edisi Piala AFF U23 terakhir jadi saksi, Indonesia juara 2019, finalis 2023, dan kini berpeluang bikin final ketiga beruntun. Bahkan, kalau kita mundur ke final SEA Games 2023 di Kamboja, siapa yang gak lupa laga panas Indonesia vs Thailand? Skor 5-2, hujan gol, kartu merah di mana-mana, tensi panas hingga menit akhir. Momen itu menegaskan, rivalitas dua negara ini makin panas di generasi muda. Sekarang kita masuk detail. Indonesia datang ke semifinal dengan modal mental dan statistik yang solid. Fase grup, sempurna. Laga pertama, Garuda Muda pesta gol lawan Brunei Darussalam. Skor 8-0. Laga kedua, Filipina takluk 2-0. Laga ketiga, Derby Melayu lawan Malaysia memang berakhir 0-0. Tapi tetap cukup buat kunci status juara grup dengan 7 poin dan nirbobol. Clean sheet 3 kali beruntun membuktikan pertahanan Indonesia U23 racikan Gerald Van den Borg bukan main-main. Lini belakang yang dikomando Dewangga, plus senjata lemparan jauh Robby Darwish, jadi cerita menarik sendiri. Robby bahkan sudah bikin gol bunuh diri lawan tercipta gara-gara lemparannya. Senjata set piece ini bisa jadi pembeda lawan Thailand nanti. Selain itu, Arhan Fikri, motor lini tengah Arema FC, dikabarkan siap comeback. MRI sudah keluar, cedera nggak parah, dan dia bisa turun kalau pelatih melihat kondisinya fit. Dengan Arhan di lini tengah, distribusi bola dan link antar lini bakal lebih cair. Ini PR penting, mengingat lawan Thailand nggak bisa hanya main bola panjang. Kalau bicara Thailand, publik ASEAN pasti angkat topi. Gajah Perang selalu punya materi pemain berbakat, rapi secara organisasi, dan punya mental juara. Tapi di Piala AFF U23 2025 ini, performa mereka sedikit tersendat. Menang 4-0 lawan Timor Leste, lalu imbang 0-0 lawan Myanmar, hasil yang bikin sang pelatih Tawacay Damang Ongtrakul mengakui timnya belum tajam di final seri. Dalam konferensi pers terakhir, dia bahkan bilang, saya kecewa dengan performa terakhir. Di semifinal lawan Indonesia, serangan harus improvisasi dan jauh lebih efektif. Thailand juga sadar atmosfer SUGBK akan menguji mental mereka. Ribuan supporter Garuda Muda jelas akan membuat tekanan mental. Tapi di balik itu, Tawacay justru menantang anak asuhnya untuk menikmati tekanan itu. Bagi mereka, main tandang di stadion panas justru jadi motivasi tambahan untuk buktikan mental baja. Di atas kertas, beberapa poin jadi senjata Indonesia. 1. Soliditas lini belakang nerbobol di 3 laga. Komunikasi kiper dan bek terlihat padu. 2. Lemparan jauh Robby Darwish bola mati atau throw-in bisa jadi set piece mini corner. 3. Motivasi tinggi di kandang SUGBK akan membara. Efek dukungan ribuan supporter tak main-main. 4. Head-to-head unggul dari 5 pertemuan terakhir di U22 U23, Indonesia menang 4 kali. Tapi ada catatan, Hoki Caracas sedang jadi sorotan. Belum cetak gol di 3 laga, Hoki bahkan sempat berseteru dengan netizen. Untungnya, manajer Zaki sudah meredam. Hoki wajib kembali fokus karena laga semifinal bisa jadi momentum bangkit. Meski performa belum stabil, Thailand tetap punya beberapa hidden weapon. Gaya main sabar mereka jago menunggu celah,
dengan umpan pendek cepat. Kekuatan fisik Thailand U23 rata-rata punya stamina prima. Mental turnamen pengalaman mereka di fase knockout sangat teruji. Taktik fleksibel pelatih Thailand terkenal cepat menyesuaikan formasi. Kalau kita bedah data, berikut highlight. Indonesia, rata-rata penguasaan bola 55% di fase grup. Shot on target 14 kali 4,6 per laga. Thailand, rata-rata penguasaan bola 61%. Tapi shot on target hanya 6 kali di 2 laga grup. Artinya apa? Thailand pegang bola, tapi Indonesia lebih agresif di kotak penalti. Jadi, duel nanti bakal menarik. Siapa lebih efektif, Thailand dengan build-up rapi, atau Indonesia dengan transisi cepat dan set piece mematikan? Berdasar sejarah, tren tim, mental bermain di kandang, plus kondisi pemain Cevactite memproyeksikan Indonesia sedikit lebih diunggulkan. Prediksi skor realistis, Indonesia 2-1 Thailand. Tapi catatan, ini bola, apapun bisa terjadi. 1 gol cepat Thailand bisa bikin tensi berbalik. Yang jelas, kunci Indonesia ada di disiplin bertahan. Manfaatkan bola mati. Minim blunder. Fokus 90 menit, kalau perlu extra time, stamina harus terjaga. Kalau kita intip media Vietnam, Malaysia, hingga Thailand sendiri, banyak yang sepakat Indonesia layak difavoritkan di semifinal, tapi Thailand tetap kuda hitam dengan DNA final. Di media sosial, warganet Indonesia mendominasi tagar Garuda Muda, AFF U23, final love. Tapi, ada juga yang menyoroti sikap sebagian fans yang berlebihan, contohnya kasus hujatan ke Hoki Caraka. Pelajaran penting, dukung bola, tapi jangan sampai pemain kita down mentalnya sendiri. Catat, hari atau tanggal. Jumat, 25 Juli tahun 2025 kick off. 20,0 Web Stadion, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Siaran biasanya RCTI, Vision Plus, dan official AFF YouTube. Jangan lupa pakai jersey merah kebanggaan, ramaikan tagar positif, dan doa terbaik untuk Garuda Muda. Itulah prediksi panjang dari Cevactite. Sekarang giliran kamu. Berapa prediksi skor kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke grup bola kamu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update eksklusif, hasil, cuplikan, dan rumor transfer terkini. Kita doakan Garuda Muda lolos ke final dan makin membanggakan Merah Putih di ASEAN Championship 2025.